Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 31. Sungguh, dua pangsit lagi ada di sini. Petik 2. Di depan meja resepsionis, seorang pramuniaga wanita berbisik dan otentik. Dia melirik Li Dong dan Lin Yurou dengan jejak penghinaan di matanya. Memang benar bahwa Li Dong dan Lin Yurou mengenakan pakaian biasa, dan mereka tidak memiliki perhiasan yang berharga. Oleh karena itu, penjualan ini tidak menarik. Bahkan jika Anda pergi ke depan, itu hanya buang-buang waktu, lebih baik mengobrol dan bermain dengan ponsel Anda. Benar-benar ada semua orang di zaman ini. Petik 2. Wanita penjual lain mencibir, saya pikir itu adalah pasar sayur, dan saya bahkan tidak melihat diri saya sendiri. Siapa yang ingin Audi membelinya? Di matanya, mobil ratusan ribu seperti itu benar-benar tidak terjangkau untuk orang biasa. Di antara orang-orang ini, ada seorang gadis yang berusia sekitar 20 tahun, tetapi dia tidak mengejek. Sebaliknya, dia memandang Li Dong dan yang lainnya, dan berkata dengan lembut, mungkin mereka hanya datang untuk melihat-lihat, mungkin mereka akan membelinya di masa depan. Petik 2. Matanya sangat jernih, dan tidak lama kemudian dia keluar dari masyarakat. Memotong. Seorang penjual dengan nada menghina berkata, saya berkata Xiao Zhang, Anda baru saja keluar dari sekolah, dan Anda tidak tahu betapa tidak tahu malunya orang-orang di masyarakat ini. Anda tahu bahwa Anda terlalu miskin untuk membeli mobil, tetapi Anda harus datang ke sini. Memiliki kecanduan mata. Petik 2. Hanya saja, wanita penjual lain mengangguk, omong-omong, saya ingat sebuah lelucon, dan saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Petik 2. Lelucon apa? Tanya seseorang. Seorang lelaki tua dari pedesaan pergi untuk membeli mobil di kota dan menemukan pintu toko 4S yang mengatakan, kedatangan baru, Santana 2000. Lelaki tua itu sangat gembira, jadi dia mengeluarkan 2000 yuan untuk membeli mobil, tetapi penjual itu terdiam dan berkata satu kalimat, Pak tua, sebaiknya kamu pergi ke sisi lain untuk membelinya. Sisi lain menjual Mercedes-Benz 600 Koko. Begitu dia selesai berbicara, beberapa wanita penjual tiba-tiba tertawa. Pada saat yang sama, saya tidak lupa untuk melirik Li Dong dan Lin Yurou. Orang-orang dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa mereka sedang mengejek Li Dong dan yang lainnya. Lin Yurou bukan orang bodoh, tentu saja dia bisa mendengarnya. Matanya yang indah penuh dengan kemarahan, penghinaan telanjang semacam ini, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Mengapa karyawan toko ini sangat miskin? Dia ingin membawa Li Dong pergi dari sini. Tapi Li Dong tersenyum dan berkata, lupakan saja, kamu juga bos dari perusahaan multimiliar dolar, jadi kamu harus sedikit menahan diri dan tenang. Petik 2. Untuk Li Dong, dia tidak peduli dengan kata-kata ini sama sekali. Hanya beberapa pelawak. Lin Yurou mendengus, masih sangat marah. Xiao Zhang, karena kamu baru saja mengatakan itu, maka kamu pergi menghibur mereka. Petik 2. Seorang wanita penjual yang lebih tua berkata kepada Xiao Zhang. Dia juga merasa bahwa Li Dong dan Lin Yurou tidak datang untuk membeli mobil sama sekali. Jadi pemborosan waktu seperti ini tentunya harus dititipkan kepada pendatang baru untuk menghibur. Xiao Zhang terdiam sesaat ketika mendengar ini. Dia memandang Li Dong dan Lin Yurou, mendengarkan ejekan rekan-rekan ini, dan merasa sedikit tak tertahankan. Dia ragu-ragu sejenak dan berjalan menuju Li Dong dan yang lainnya. Dengan senyum sedikit malu di wajahnya, dia datang ke Li Dong di depan mereka. 2. Ada yang bisa saya bantu? Melihat gadis ini dengan wajah kekanak-kanakan di wajahnya, Lin Yurou merasa jauh lebih baik. Dari gadis ini, dia seolah melihat dirinya yang baru saja keluar dari masyarakat. Adik perempuan, kamu tidak buruk, jauh lebih baik daripada beberapa anjing itu. Lin Yurou tersenyum sedikit. Jangan marah,
Cuacanya relatif panas baru-baru ini, mungkin mereka sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Xiao Zhang sedikit malu dan enggan tersenyum. Li Dong mengangguk diam-diam, gadis ini memang baik, setidaknya dia memiliki sopan santun paling dasar. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang sekarang. Kami ingin membeli mobil, apa yang bisa kamu rekomendasikan? Li Dong bertanya. Wajah Xiao Zhang sedikit senang, apakah mereka benar-benar di sini untuk membeli mobil? Saat ini dia mengangguk cepat, kalian berdua, tolong ikut aku. Petik 2. Dia berkata bahwa dia membawa Li Dong dan mereka berjalan menuju area pameran mobil. Audi A4 ini model terbaru, paling cocok dikendarai anak muda, dan harganya tidak mahal. Petik 2. Xiao Zhang membawa Li Dong dan yang lainnya ke A4 hitam dan berhenti dan memperkenalkan. Berapa harga mobil ini? Li Dong bertanya. Jika mendarat, itu akan menjadi sekitar 310.000. Xiao Zhang berkata dalam hati. Li Dong mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, mobil ini terlalu murah dan tidak cocok dengan kelasmu. Apakah ada yang lebih mahal? Lin Yuro terkejut. 300-100.000. Jika dia biasanya bekerja dan menghasilkan uang, dia hanya bisa membelinya tanpa makan atau minum selama beberapa tahun. Dan di mulut Li Dong, benar-benar berpikir mobil ini terlalu murah. Seberapa tinggi penglihatannya? Xiao Zhang juga membeku sejenak, tetapi dia tidak banyak bicara, tetapi membawa Li Dong dan yang lainnya ke mobil lain. Audi A5 ini juga model terbaru. Baru sampai di toko kemarin. Mobil ini lebih cocok untuk anak muda. Harganya sedikit lebih mahal dari A4 yang barusan. Harganya sekitar 550.000 yuan untuk mendarat. Petik 2. Li Dong melihat ke mobil, masih cukup puas. Eksterior mobil ini terlihat cukup keren, meski harganya masih sedikit lebih rendah. Bagaimana? Apakah kamu menyukai mobil ini? Li Dong bertanya pada Lin Yuro. Lin Yuro melihat mobil ini dan langsung menyukai penampilannya. Tapi dia pikir harganya terlalu tinggi. 550.000. Hentikan, itu terlalu mahal. Lin Yuro memandang Li Dong, sedikit enggan. Li Dong memutar matanya, katakan saja apakah kamu suka atau tidak. Seperti itu tapi, Li Dong menghentikannya berbicara, dan berkata kepada Xiao Zhang, oke, ini saja, aku akan membelinya. Xiao Zhang membuka mulutnya sedikit ketika dia mendengar ini. Jadi dia membelinya. Apakah Anda tidak ingin menguji drive? Wanita penjual lainnya yang menunggu untuk melihat lelucon Li Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang ketika mereka mendengar. Kata-kata Li Dong 4 kata muncul di benak semua orang. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin dua roti tanah membeli Audi secara langsung? Masih A5. Saat berikutnya, para pramuniaga segera menghitung dalam hati mereka berapa komisi mobil yang akan dijual. Hampir semua wanita penjual memandang Xiao Zhang dengan cemburu. Terutama wanita penjual yang meminta Xiao Zhang untuk menghibur Li Dong dan yang lainnya, semakin menyesalinya. Jika saya pergi ke resepsi sendirian sekarang. Tapi segera, semua orang tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati mereka, bukankah orang ini berpura-pura? Yah, pasti begitu, bagaimana mereka bisa membeli mobil seharga 550.000 yuan? Xiao Zhang tidak punya banyak ide. Dia hanya menunjukkan senyum malu-malu. Dua orang, selain mobil pameran ini, mobil ini juga memiliki mobil hitam. Apakah Anda menyebutkan mobil hari ini atau? Nah, pergi sekarang, gesek saja kartumu. Li Dong berkata, mengeluarkan kartu hitam dari sakunya dan menyerahkannya. Ada 3 angka di atasnya, 002. Pada saat ini, semua orang membuka mulut lebar-lebar dan tampak kusam. Bahkan, jika orang kaya datang untuk membeli mobil, tidak heran jika dia membeli 10 mobil sekaligus. Namun, kedua orang ini adalah roti isi di mata mereka. Mengapa Anda hanya membelinya tanpa berkedip? Bab 32.
Sekarang tampaknya pihak lain dapat membeli ratusan ribu mobil sekaligus, itu benar-benar kaya. Lin Yurou juga gemetar di hatinya. 550 ribu mobil, sekarang Anda membelinya. Orang ini juga tidak memperlakukan uang sebagai uang. Dia ingin membujuk Li Dong, tetapi ketika dia melihat penampilan Li Dong, dia tahu dia tidak bisa menggerakkannya, jadi dia harus melepaskannya. Saat menggesek kartu, Pramuniaga tanpa sadar melihat saldo di kartu. Ketika dia melihat rangkaian angka, dia terkejut lagi. Dia belum pernah melihat begitu banyak uang dalam hidupnya. Segera, toko 4S akan menyelesaikan semua formalitas. Dengan plat nomor sementara di tangan, Li Dong mengemudikan mobil, dan di bawah mata banyak kecemburuan dan kecemburuan, Lin Yurou berlari kencang. Sedangkan untuk mobil listrik, tidak mau saja. Menjadi kaya hanya itu bandel. Masyarakat. Sekitar pukul 4 atau 5 sore. Liu Jing mendorong Lin Guodong dan berjalan keluar. Di masa lalu, keluarga Su sering datang untuk meminta masalah, dan mereka tidak berani keluar sama sekali. Dan Lin Guodong tidak ingin keluar untuk bertemu orang. Tapi itu berbeda sekarang. Tidak ada gerakan dalam keluarga Su hari ini. Kaki Lin Guodong sudah sadar, dan setelah perawatan Li Dong, dia bisa menggerakkan jari kakinya. Dia dalam suasana hati yang baik, jadi dia tidak lagi menolak pergi keluar. Aku tidak tahu bagaimana mereka berdua berada di perusahaan. Kudengar Bos Yurou bukanlah pembicara yang baik. Petik 2. Liu Jing sedikit khawatir, Xiao Dong adalah orang yang pemarah lagi. Saya benar-benar khawatir dia memukuli orang-orang di perusahaan. Petik 2. Lin Guodong memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu khawatirkan? Mereka bukan anak-anak lagi. Jika tidak ada yang memprovokasi Xiao Dong, dia tidak akan memukuli orang tanpa alasan. Liu Jing memikirkannya sebentar. Kemudian dia melihat ke bawah ke kaki Lin Guodong dan bertanya, bagaimana kabar kakimu sekarang? Berbicara tentang ini, Lin Guodong tiba-tiba menunjukkan senyum cerah. Luar biasa, Xiao Dong tidak tahu di mana dia belajar akupuntur. Petik 2. Lin Guodong berkata dengan gembira, hanya dalam 2 malam, jari-jari kaki saya sekarang bisa bergerak. Dalam kata-katanya, dalam waktu kurang dari sebulan, kaki saya bisa sadar kembali dan bisa berdiri. Petik 2. Bagus. Liu Jing sama bersemangatnya. Ini adalah berita terbaik. Lin Guodong lumpuh selama bertahun-tahun, pilar-pilar rumahnya runtuh, dan semua beban jatuh pada Liu Jing dan Lin Yurou. Sekarang Lin Guodong kembali terlihat, tentu saja dia bersemangat. Tahun-tahun ini, aku telah membuatmu menderita. Lin Guodong meletakkan tangannya di tangan Liu Jing dan berkata dengan lembut. Dia penuh permintaan maaf setelah bertahun-tahun kerja keras, rambut hitam asli Liu Jing sudah memiliki sedikit rambut putih. Seperti yang dikatakan Li Dong, jika bukan karena ketidaksetujuannya, itu tidak akan menyebabkan ibu dan anak perempuan Liu Jing dan Lin Yurou sangat menderita. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja. Ketika kakinya pulih, dia akan dapat menopang rumah lagi. Dia tidak akan pernah membiarkan Liu Jing kalah seumur hidup. Untuk keluarga ini, aku tidak menderita sama sekali. Liu Jing tersenyum. Tangan pasangan itu disatukan, dan satu sama lain dapat merasakan perasaan satu sama lain. Pada saat ini, suara sumbang terdengar. Oh, bukankah ini Lao Lin? Liu Jing berhenti, dan keduanya mengikuti suara itu untuk menonton. Saya melihat seorang wanita paruh-baya yang agak gemuk mendekat. Jarang. Sejak kamu lumpuh, kamu belum pernah melihatmu keluar rumah. Kenapa matahari terbit dari barat hari ini? Wanita itu sangat tajam ketika dia berbicara, dan dia sangat tidak nyaman mendengar kata-katanya. Ketika Liu Jing dan Lin Guodong melihat wanita paruh-baya ini, mereka tidak bisa menahan kerutan. Beberapa tidak suka di hati saya. Wanita paruh-baya ini bernama Zhang Ping. Dia terkenal kejam di masyarakat, dan hubungannya dengan tetangga dan tetangga tidak terlalu baik. Semua orang sangat tidak menyukainya.
Ini Bibi Ping. Nah, keluarlah untuk jalan-jalan, kata Lin Guodong ringan. Mengapa, setelah bertahun-tahun, belum menemukan dokter untuk menyembuhkan kakimu? Zhang Ping menatap kaki Lin Guodong dengan tidak hati-hati. Jika Anda ingin saya mengatakan bahwa Anda tidak dapat menyembuhkannya, jangan menyembuhkannya, sehingga Anda dapat menghemat uang. Petik 2. Ini urusanku, itu tidak ada hubungannya denganmu. Suara Lin Guodong menjadi dingin. Oh, marah. Apa aku salah? Zhang Ping berkata dengan keras, karena kakimu, keluargamu meminjam ratusan ribu orang lain, dan membiarkan orang-orang itu datang dan membuat masalah selama beberapa hari. Itu akan berdampak besar pada lingkungan kita, oke. Saya minta maaf tentang ini, tetapi mereka tidak akan datang lagi di masa depan. Petik 2. Liu Jing berkata dengan cepat. Dia tahu bahwa pihak lain adalah tikus, dan tidak ingin terus mengganggu wanita ini. Jadi setelah berbicara, dia mendorong kursi roda Lin Guodong dan berjalan ke depan. Lebih baik tidak. Petik 2. Zhang Ping bergumam, tetapi mengikuti di belakang. Hei, aku bilang Yuroumu memiliki lebih dari 20 tahun ini, kan? Kamu telah keluar untuk bekerja selama beberapa tahun, belumkah kamu menemukan pacar? Feiyan saya berbeda. Dia sekarang bekerja di perusahaan milik negara dengan gaji penuh 8.000 yuan sebulan, dan dia juga menemukan pacar yang tinggi dan tampan yang bekerja di bank. Ketika dia mengatakan hal-hal ini, dia tampak sangat bangga, dan siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa dia sedang pamer. Liu Jing dan Lin Guodong tampak sedikit jelek dan tidak menjawab. Mereka sama sekali tidak ingin berbicara dengan wanita ini. Bagaimana kalau Yuroumu masih belum bisa menemukan pacar? Aku punya pria yang sangat baik untuk memperkenalkannya padanya. Petik 2. Ketika Liu Jing mendengar ini, dia langsung memikirkan Li Dong. Tidak, Yurouku sudah menemukan pacarnya. Petik 2. Betulkah? Zhang Ping tampak tidak percaya, mengapa saya belum pernah mendengarnya? Di mana orangnya? Apa yang Anda lakukan? Berapa banyak uang yang bisa Anda hasilkan dalam sebulan? Mobil apa? Apakah Anda sudah membeli rumah? Serangkaian pertanyaan diajukan. Liu Jing tidak tahu bagaimana menjawabnya. Untuk memintanya mengatakan apakah Li Dong baik atau tidak, tentu saja dia mengangkat tangan dan kakinya dan berkata iya. Bahkan, dia berpikir bahwa mungkin tidak ada pemuda kedua di dunia yang memuaskannya seperti Li Dong. Pacarku yang dicari Yurou sangat baik, jadi aku tidak akan mengganggumu. Petik 2. Saya tidak percaya itu bisa lebih baik dari apa yang saya perkenalkan. Zhang Ping mencibir, pria yang saya kenal bisa menghasilkan 10.000 yuan sebulan, dan dia membeli mobil 200.000 yuan di usia 20-an. Dia memiliki masa depan yang menjanjikan. Minta saya untuk membiarkan keluarga Anda, Yurou, mencampakkan pria itu. Pada saat ini, Didi, ada peluit. Beberapa orang mengikuti suara itu dan melihat sebuah mobil baru mendekat. Itu adalah Audi dengan bentuk berjalan kembali, yang terlihat sangat gaya dan keren. Ini bukan tawar-menawar pada pandangan pertama. Ketiganya sedikit terkejut. Kapan ada orang di komunitas ini yang membeli mobil sebagus itu? Komunitas tempat tinggal Liu Jing sudah sangat tua. Orang-orang di sini bukan orang kaya, meskipun ada mobil di rumah, ada mobil seperti ini, tetapi saya belum pernah melihat mobil yang begitu indah. Segera, mobil melaju ke Liu Jing dan berhenti di samping mereka. Kemudian pintu mobil terbuka dan Li Dong dan Lin Yurou berjalan turun. Bab 33. Orang tua, mengapa kamu keluar? Lin Yurou tampak terkejut. Paman dan bibi, Li Dong tersenyum dan menyapa. Aku tidak ada hubungannya dengan ayahmu dan keluar untuk jalan-jalan. Ngomong-ngomong, kenapa kamu kembali? Apakah kamu tidak perlu pergi bekerja? Liu Jing juga tampak terkejut. Tidak ada hubungannya dengan perusahaan hari ini, jadi aku pulang kerja lebih awal. Lin Yurou tersenyum. Dia memelototi Li Dong. Karena sebenarnya masih banyak hal di perusahaan,
tetapi Li Dong melihat bahwa dia terlalu keras, dan tidak tahan membuatnya sangat lelah, dan memaksanya untuk pulang kerja lebih awal. Di mana kamu menemukan mobilnya? Di mana mobil listrikmu? Liu Jing bertanya lagi pada Lin Yurou. Dia tidak menyangka bahwa mobil seindah itu benar-benar dikendarai oleh Li Dong. Bibi, seperti ini. Kurasa terlalu merepotkan bagi Yurou untuk mengendarai mobil listrik semacam itu untuk pergi bekerja setiap hari, dan itu tidak cukup aman, jadi aku membawanya untuk membeli mobil ini hari ini untuknya pergi ke dan pulang kerja. Li Dong berkata sambil tersenyum. Semua orang segera ketakutan. Untuk kenyamanan perjalanan pulang kerja, dia membeli mobil yang begitu indah untuk Lin Yurou. Terutama Zhang Ping, merasa masam di hatinya. Dia memandang mobil dengan iri, bukankah mobil ini murah? Berapa harganya? Tidak banyak, hanya 5 atau 600 ribu. Li Dong berkata ringan. Zhang Ping segera berhenti berbicara. 5 atau 600 ribu. Keluarga mereka tidak mampu membeli mobil setingkat ini. Dan dia merasa lebih masam ketika dia melihat bahwa Li Dong tidak hanya tinggi, tampan, dan sangat kaya. Seorang pemuda yang luar biasa, karena dia baru saja berkata dengan arogan untuk memperkenalkan seorang pria kepada Lin Yurou. Tapi dia masih terlihat jijik, hanya 5 atau 600 ribu, pacar putriku juga membeli mobil, kudengar harganya 7 atau 800 ribu. Oh, lalu kenapa kamu tidak membiarkan pacar putrimu membelikannya untuk putrimu? Li Dong berkata ringan. Anda, Zhang Ping tercekik. Lagi pula, itu adalah mobil ratusan ribu, dan belum menikah, bagaimana bisa diberikan sebagai hadiah? Tapi Li Dong melakukannya. Hanya karena Lin Yurou tidak nyaman mengendarai mobil listrik seharga 5 atau 600 ribu yuan, dia langsung membelinya untuk Lin Yurou. Berdasarkan ini, kebanggaan di hatinya benar-benar hancur oleh Li Dong. Hah, bagaimana menurutmu? Bukankah itu hanya mobil? Setelah meletakkan kata-kata ini, Zhang Ping pergi dengan putus asa. Ketika dia pergi, Liu Jing berkata, Xiao Dong, mobil ini terlalu mahal. Bagaimana kamu bisa membeli sesuatu yang berharga 5 atau 600 ribu? Bagaimana kamu bisa mendapatkannya kembali? Dia merasa bahwa keluarganya berhutang terlalu banyak kepada Li Dong, dan dia merasa sedikit menyesal menghabiskan uang Li Dong. Li Dong tidak peduli dengan keasliannya, tidak apa-apa bibi, Yurou nyaman dan aman untuk pergi dan pulang kerja dengan mobil, dan itu hanya satu mobil. Di mataku, bahkan 100 mobil semacam ini adalah tidak sebagus Yurou. Keselamatan itu penting. Petik 2. Begitu kata-kata ini jatuh, Liu Jing dan Lin Guodong saling memandang, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Lin Yurou merasa sedikit manis di hatinya, dia menatap Li Dong dengan tatapan kosong, menunjukkan perasaan asmaranya. Li Dong tersenyum dan berkata kepada Liu Jing, ngomong-ngomong, Bibi, aku tidak perlu memasak malam ini. Ayo keluar dan makan. Omong-omong, aku belum mengundangmu makan malam. Ini, Liu Jinggang ingin setuju, tetapi dia dengan cepat mengingat sesuatu dan menatap Lin Guodong. Lin Guodong terlihat seperti ini, dia takut setelah keluar, dia akan dibutakan, yang akan melukai harga dirinya. Namun, Lin Guodong tersenyum dan mengangguk, ayo pergi, tapi aku tidak bisa membiarkanmu datang. Paman, aku tidak senang ketika kamu mengatakan itu. Li Dong berkata dengan marah, hari ini adalah hari yang baik, untuk merayakan pemulihan kaki pamanku, untuk merayakan kenalanku denganmu. Untuk menyebutkan mobil hari ini aku akan menjadi tuan rumah, dan tidak ada yang bisa merampokku. Baiklah, kalau begitu kamu datang, lain kali paman memasak sesuatu yang enak untuk kamu. Makan, Lin Guodong tersenyum. Oke, aku bisa menunggu. Setelah Li Dong pergi untuk memarkir mobil, dia berbicara dan tertawa dengan mereka sepanjang jalan, dan berjalan menuju rumah. Ini masih pagi, dan aku harus menunggu lebih dari 1 jam untuk makan malam. Pada saat yang sama, Zhang Ping, wanita paruh baya barusan, kembali ke rumah,
dan semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi depresi. Dia tampak cemburu, bertanya-tanya mengapa Putri Laolin bisa menemukan pacar yang begitu baik. Sebuah mobil 5-600 ribu yuan. Lin Euro itu, mengapa nasibnya begitu baik? Keluarga mereka harus selalu dimiskinkan. Pada saat ini, bel pintu berdering. Zhang Ping berjalan untuk membuka pintu, dan ketika dia melihat orang-orang di luar, dia segera berubah menjadi senyum cerah. Oh, ini Xiao Feng di sini, masuk dan duduk. Ada dua orang berdiri di luar, seorang pria dan seorang wanita, wanita berusia 20-an, dan pria berusia 30-an. Tapi penampilannya tidak tampan, hanya bisa dianggap biasa saja. Tapi gaun mereka agak cantik, dan orang-orang dengan penampilan yang cerdas adalah barang-barang kelas atas. Saya khawatir harganya akan mencapai puluhan ribu. Halo Bibi, datang ke sini hari ini, saya terutama ingin mengundang Anda keluar untuk makan. Pria bernama Xiao Feng berkata dengan bangga, karena saya mengambil mobil hari ini. Petik 2. Saat dia mengatakan dia mengeluarkan kunci mobil, logo di atasnya adalah Porsche. Zhang Ping melihat kuncinya dan tiba-tiba berkata, kami memiliki seorang putri di komunitas kami, dan pacarnya juga membeli mobil. Ada 4 lingkaran di depan mobil. Saya dengar harganya 5 hingga 600 ribu. 4 putaran. Audi saja. Petik 2. Xiao Feng mencibir, saya Porsche, dan biayanya 800 ribu untuk mendarat. Bagaimana dibandingkan dengan milik saya? Di depan Porscheku, itu adik laki-laki. Petik 2. Zhang Ping ragu-ragu sejenak, dan tidak mengatakan apa yang ada di hatinya. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa itu dibeli untuk pacarnya, tetapi ketika dia mengatakan itu, Xiao Feng pasti akan marah dan hanya bisa menyerah. Lalu kita akan makan di mana? Tanya Zhang Ping. Tentu saja aku pergi ke King Heipin, kata Xiao Feng. Pada saat ini putri Zhang Ping, Wang Feiyan berbicara, tetapi bukankah pertemuan kelas 1 King He diperlukan? Kami hanya pergi sekarang. Apakah tidak ada tempat? Ada apa? Saya kenal manajer di sana. Ini hanya panggilan telepon jika saya menginginkan posisi, kata Xiao Feng dengan bangga. Itu sudah larut. Ketika keluarga Lin Euro sudah siap, Li Dong mengajak mereka makan malam. Tidak lama setelah Li Dong datang ke Donghai, dia tidak terlalu mengenal tempat ini, jadi dia langsung menelepon Zhao Sanhe dan memintanya untuk mencari tempat makan. Tanpa mengatakan apa-apa, Zhao Sanhe mengirim alamat restoran secara langsung. Restoran ini adalah milik Zhao Sanhe. Dia juga pergi ke sana ketika dia mengetahui bahwa Li Dong akan pergi ke sana untuk makan malam ini. Saat makan di restorannya sendiri, Zhao Sanhe tentu saja harus memastikan bahwa mereka yang tidak memiliki penglihatan akan mencari masalah. Tak lama, Li Dong pergi ke tempat makan. Ada batu besar di pintu, diukir dengan 4 karakter yang dipetakan oleh lampu. Produk pertama King He. Kedengarannya nama yang bagus. Ada banyak orang datang dan pergi di pintu, dan ada juga banyak mobil yang datang dan pergi jelas, bisnis di sini sangat bagus. Li Dong berhenti di pintu dan membiarkan Lin Euro membawa Liu Jing dan yang lainnya masuk, sementara dia pergi ke mobil untuk berhenti. Ketika dia datang ke tempat parkir, Li Dong melihat sekeliling dan akhirnya menemukan tempat parkir. Dia hanya ingin berhenti ketika klakson mobil yang keras terdengar. Li Dong mengerutkan kening dan melihat ke atas dan melihat Porsche mendekat, dan pada saat yang sama seorang pria berusia 30-an keluar dari jendela mobil. Aku suka tempat parkir ini, kamu bisa mengemudi. Bab 34. Li Dong meliriknya seolah melihat konyol, dan mengabaikannya. Hentikan mobil secara langsung. Ketika pihak lain melihat bahwa Li Dong bahkan tidak membunuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kemudian dia marah dan langsung turun dari mobil, datang ke depan mobil dan menunjuk hidung Li Dong, aku menyuruhmu mengemudi. Aku melihat tempat parkir ini. Tidakkah kamu dengar? Pergi. Mata Li Dong menjadi dingin.
Kapan kucing dan anjing ini berani menunjuknya? Menghadapi tatapan Li Dong, pria itu hampir tidak takut untuk buang air kecil. Dia mundur beberapa langkah dengan cepat dan hampir jatuh ke tanah. Alasan utamanya adalah bahwa roh jahat di mata Li Dong terlalu menakutkan, dan orang biasa tidak tahan. Li Dong mengunci mobil, terlalu malas untuk repot dengan topi konyol seperti itu, dan langsung meninggalkan tempat parkir. Ketika Li Dong pergi, pria itu pulih, dan kemudian menjadi marah. Rumput menakut-nakuti saya. Saya melihat bagaimana Anda keluar nanti. Dia berkata bahwa dia masuk ke mobil dan mengendarai mobil langsung ke tempat parkir Li Dong, menghalangi jalan keluar. Ada apa? Mengendarai Audi yang rusak dan berpikir bahwa kamu adalah manusia. Bah, pria itu mengutuk dan berjalan keluar. Li Dong tidak tahu ini saat ini, dia sudah berjalan keluar dari tempat parkir. Lin Yurou, Liu Jing dan Lin Guodong sedang menunggu Li Dong. Ketika mereka melihat Li Dong keluar, mereka melambai padanya, dan kemudian kelompok itu memasuki restoran. Halo Pak, berapa? Seorang wanita yang ramah datang dan mengangguk dan tersenyum pada Li Dong dan yang lainnya. 4 orang, kami sudah memesan posisi, kata Li Dong ringan. Dia mengeluarkan ponselnya, dan informasi reservasi ditampilkan di sana. Baiklah, tolong ikuti aku. Petik 2. Nona Yingbin membawa Li Dong dan yang lainnya ke dalam dan berjalan menuju kotak terdalam. Dekorasi King He Yipin ini sangat elegan, dengan musik yang menenangkan diputar di dalam, pencahayaannya tidak terlalu terang, tetapi tidak tampak kusam, semuanya tampak membuat orang merasa sangat nyaman. Suasana seperti ini pasti menyenangkan untuk dimakan, dan tidak heran bisnis di sini sangat bagus. Ketika mereka tiba di dalam kotak, Li Dong mengambil tempat duduk mereka dan bersiap untuk memesan makanan. Setelah memesan makanan, beberapa orang mengobrol santai dan menunggu makanan disajikan, tetapi suasana segera pecah. Beberapa orang menerobos masuk. Orang pertama adalah pria paruh baya dengan setelan jas dan sepatu kulit, dan yang lainnya adalah pria arogan yang Li Dong temui di tempat parkir barusan. Selain itu, ada 3 orang, 1 pria dan 2 wanita. Apakah itu kamu? Keluarga Liu Jing yang terdiri dari 3 orang memandang pria dan wanita itu dengan heran. Karena mereka bertiga mengenal Zhang Ping dari komunitas yang sama, terutama seorang wanita paruh baya, yang mereka temui pada sore hari. Pria dan wanita lain, satu adalah suami Zhang Ping, Wang De, dan yang lainnya adalah putri mereka Zhao Feiyan. Dan yang ditemui Li Dong di tempat parkir adalah Xiao Feng. Lin Guodong, Liu Jing, mengapa kamu di sini? Zhang Ping juga tampak terkejut. Kemudian wajahnya menjadi jelek. Mengapa kita tidak bisa berada di sini? Tapi apa yang kamu lakukan di kotak kami? Liu Jing mengerutkan kening. Kotakmu, Xiao Feng berkata saat ini, mulai sekarang, kotak ini milik kita, silakan keluar. Kenapa? Kami memesan kotak ini, dan kamulah yang harus keluar, kata Lin Yurou dengan keras. Manajer Sun, apakah kamu tahu kamu harus melakukan ini? Xiao Feng memandang pria paruh baya dengan setelan jas dan sepatu. Manajer Sun mengangguk dan memandang Li Dong dan yang lainnya. Semuanya, saya benar-benar minta maaf, ini kesalahan kami. Kotak ini sudah diperbaiki oleh pria ini, sekarang silakan keluar. Li Dong tersenyum. Tentu saja dia bisa melihat bahwa kedua orang ini sedang melakukan pertunjukan. Bagaimana jika kita tidak keluar? Manajer Sun memandang Li Dong dan sedikit mengernyit, Tuan, tolong bekerja sama. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Li Dong melambaikan tangannya dan menyela, persetan, beri kamu 3 detik untuk keluar, atau percaya atau tidak, aku akan mengusirmu semua. Li Dong dalam suasana hati yang buruk. Rasanya sangat tidak nyaman diganggu ketika saya keluar untuk makan. Pak, saya akan mengatakannya lagi, silakan keluar, atau saya akan memanggil satpam. Tentu saja, Manajer Sun tidak akan menganggap serius ancaman Li Dong. Karena ini adalah produk pertama King He.
Restoran ini terkenal di kota Donghai. Makanannya enak, dan yang terpenting adalah pemilik restoran ini adalah Zhao Sanhe. Zhao Sanhe dari grup Zhao. Bahkan keluarga Su tidak berani datang dan membuat masalah, apalagi orang biasa. Jadi sejak restoran ini dibuka hingga saat ini, tidak peduli siapa yang membuat masalah di sini, tidak akan ada akhir yang baik. Li Dong menatap manajer selama 3 detik, lalu perlahan mengangguk, saya harap Anda tidak berlutut dan memohon belas kasihan nanti. Petik 2. Manajer Sun mencibir. Berlutut untuk memohon belas kasihan. Kamu pikir kamu siapa? Li Dong sudah mengeluarkan ponselnya saat ini dan mulai menelepon. Melihat Li Dong memegang ponsel Nokia model lama, manajer Sun menjadi lebih hina, berpikir bahwa Li Dong hanyalah anak laki-laki biasa. Zhao Sanhe, bukankah aku berhak datang ke sini untuk makan malam? Kenapa ada kucing dan anjing yang berani menggangguku? Bagaimana kamu melakukan sesuatu? Saudaraku, aku akan segera datang. Petik 2. Menutup telepon, Li Dong memandang manajer Sun dan berkata dengan ringan, jika aku jadi kamu, aku akan berlutut di depanku sekarang dan memohon belas kasihan. Mungkin aku akan membiarkanmu pergi jika aku dalam suasana hati yang baik. Petik 2. Berpura-pura. Cahaya dingin melintas di mata manajer Sun dan mengeluarkan interkom, penjaga keamanan, datang ke kotak 0. 6. Ada gangguan di sini. Petik 2. Pedal. Dalam waktu sekitar 10 detik, ada suara langkah kaki yang cepat di luar. Beberapa petugas keamanan bergegas masuk. Bum, mereka untukku. Manajer Sun menunjuk Li Dong dan yang lainnya dan berteriak dengan dingin. Beberapa penjaga keamanan hanya ingin melakukan sesuatu pada saat ini, beberapa siluet bergegas masuk dengan cepat. Berhenti bercinta denganku. Semua orang tercengang dan melihatnya, ada beberapa orang lagi di dalam kotak. Salah satunya adalah Zhao Sanhe. Melihat Zhao Sanhe, ekspresi manajer Sun berubah dan dia membungkuk hormat, Tuan Zhao. Tuan Zhao, para penjaga keamanan juga membungkuk satu demi satu. Zhao Sanhe tidak pergi menemui mereka, tetapi datang langsung ke Li Dong, menekuk pinggangnya, dan berkata dengan hormat, kakak. Ekspresi semua orang berubah dalam sekejap. Kakak laki-laki, Zhao Sanhe, bos dari grup Zhao yang bermartabat, benar-benar memanggil kakak laki-laki tertua orang lain. Sebuah ilusi harus menjadi ilusi. Wajah manajer Sun tiba-tiba menjadi pucat, dan dia menatap Li Dong dengan ngeri, seolah-olah dia telah melihat monster. Orang ini adalah kakak tertua Tuan Zhao. Bagaimana itu mungkin? Ternyata pihak lain tidak berpura-pura barusan, apa yang dia katakan itu benar. Celepuk, tanpa ragu, manajer Sun langsung berlutut ke arah Li Dong, kakak. Begitu dua kata itu diucapkan, Zhao Sanhe tiba-tiba berbalik dan menamparkan wajahnya dengan tamparan. Rumput, saudara, apa yang bisa kamu panggil? Bab 35. Tamparan ini begitu berat sehingga dia menamparkan manajer Sun langsung di punggungnya, dan giginya copot. Darah mengalir di mulutnya. Rasa sakit itu membuatnya tersenyum. Tetapi jika dia tidak menyadarinya, dia dengan cepat bangkit dan berlutut lagi, Tuan Zhao, saya salah, saya tidak akan pernah berani lagi. Ada rasa jijik di mata Zhao Sanhe, dan dia melambaikan tangannya, usir dia untukku. Mulai hari ini, grup Zhao tidak akan lagi mempekerjakan orang ini. Petik 2. Ya. Setelah mendengar ini, beberapa penjaga keamanan buru-buru menyeret manajer Sun keluar. Manajer Sun tidak melawan, wajahnya malu. Dia tahu bahwa mulai hari ini, dia tidak punya tempat tinggal di Laut Cina Timur. Ada kalian, keluar, kenapa masih di sini? Menunggu saya untuk mengundang Anda makan malam. Zhao Sanhe memandang Xiao Feng dan yang lainnya, dan berteriak dengan marah. Dia sangat menyalahkan diri sendiri di dalam hatinya. Kakak laki-laki tertua datang dari restoran untuk makan, tetapi dia terganggu oleh sesuatu yang tidak menarik perhatian. Itu karena pengaturannya yang tidak memadai.
Xiao Feng dan yang lainnya gemetar, dengan ketakutan di mata mereka, dan mereka bergegas keluar dengan putus asa. Hanya bercanda. Ini Zhao Sanhe, berapa banyak orang di kota Donghai yang berani menghadapinya. Pada saat ini, Liu Jing dan Lin Guodong masih shock dan mereka tidak sadar kembali. Ini seperti bermimpi. Zhao Sanhe, bos dari grup Zhao yang bermartabat, sekarang berdiri di depan mereka dan memanggil Li Dong untuk menjadi kakak laki-laki tertua. Apa yang lebih mengejutkan dari ini? Paman dan bibi, aku benar-benar minta maaf, orang-orang di bawah tanganmu tidak memiliki penglihatan, dan mereka menabrakmu. Petik 2. Zhao Sanhe segera menunjukkan senyum cerah dan berkata kepada Liu Jing dan yang lainnya. Tuan Zhao, Lin Guodong sedikit ketakutan. Ini adalah Zhao Sanhe, seorang legenda di Laut Cina Timur. Dia hanya pernah mendengar nama Zhao Sanhe dan tidak pernah bertemu dengan dirinya sendiri. Dewa itu tepat di depannya sekarang, jadi dia juga sedikit gugup. Jangan, Paman, jangan panggil aku seperti itu. Kamu bisa memanggilku Xiao Zhao mulai sekarang. Petik 2. Zhao Sanhe menunjukkan senyum naif, sama sekali tanpa keagungan kemarahan yang hebat tadi. Liu Jing dan Lin Guodong saling memandang, dan mereka berdua melihat kebingungan di mata masing-masing. Apa yang terjadi di sini? Ini Xiao Dong, apakah Anda kenal Tuan Zhao? Liu Jing mau tidak mau bertanya. Adegan di mana Zhao Sanhe meminta Li Dong menjadi kakak tertuanya barusan masih membuatnya agak tidak nyata. Untuk ini, Li Dong tersenyum sedikit. Dia menatap Zhao Sanhe. Zhao Sanhe mengerti, dan dengan cepat berkata, Bibi, Anda tidak tahu apa-apa. Kakak laki-laki saya dan saya bertemu beberapa tahun yang lalu. Saat itu, saya sedang berbicara tentang bisnis di luar negeri, tetapi saya tiba-tiba menderita sakit dan hampir mati. Untungnya, kakak laki-laki tertua saya menyelamatkan hidup saya. Saya memiliki Zhao Sanhe hari ini. Dia mengatakan ini tanpa mengubah wajahnya, seolah-olah itu benar. Faktanya, ini adalah kebohongan yang disetujui Li Dong dengannya. Tidak mungkin. Identitas asli Li Dong terlalu sensitif, dan retorika semacam ini tidak akan terlalu mengejutkan semua orang. Wajah Lin Yurou tidak banyak berubah, karena Li Dong sudah pernah memberitahunya sebelumnya. Liu Jing dan istrinya saling memandang dan merasa lega. Ini masuk akal. Li Dong adalah seorang dokter, ini adalah sesuatu yang semua orang tahu, dan dia juga seorang dokter yang sangat terampil. Dia menyelamatkan hidup Zhao Sanhe. Dengan karakter Zhao Sanhe, anugerah penyelamat hidup lebih penting daripada gunung. Itu normal baginya untuk bersedia menyebut Li Dong sebagai kakak tertua. Ternyata seperti ini. Terima kasih, Tuan Zhao. Karena baru saja bergerak, kata Lin Guodong buru-buru. Zhao Sanhe berpura-pura sangat kesal, Paman, jangan panggil aku seperti itu lagi. Kamu adalah kakak dari kakak laki-lakimu, yaitu kakak perempuanku. Panggil aku Xiao Zhao mulai sekarang. Kalau begitu, baiklah, Xiao Zhao. Lin Guodong masih sedikit ketakutan. Tidak mungkin. Reputasi Zhao Sanhe di Laut Cina Timur terlalu besar. Zhao Sanhe tersenyum, kakak dan paman, Anda dapat menghargai wajah Anda dan datang kepada saya untuk makan malam. Ini adalah kehormatan saya. Mereka yang tidak memiliki penglihatan berani mengganggu Anda. Adalah baik untuk tidak mengganggu kaki anjing mereka. Petik 2. Paman dan bibi, katakan saja padaku jika kamu memiliki kebutuhan, dan aku tidak akan mengganggumu untuk makan. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Zhao Sanhe mengangguk ke arah Li Dong dan keluar dari kotak untuk berkenalan. Ketika dia pergi, mata semua orang tertuju pada Li Dong. Mengapa kamu memikirkanku seperti itu? Li Dong menyentuh hidungnya. Sangat tak berdaya di hatiku. Dia hanya makan, dan dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Meskipun dia bisa menyelesaikan masalah barusan, Li Dong tahu bahwa jika dia melakukannya sendiri, masalahnya akan lebih buruk. Dengan karakter Zhao Sanhe,
Apalagi hal lain, hanya manajer dan penjaga keamanan saja, diperkirakan mereka tidak akan melihat matahari besok. Xiao Dong, apakah kamu benar-benar penyelamat Tuan Zhao? Liu Jing mau tidak mau bertanya. Meskipun Zhao Sanhe mengatakan itu, semua orang masih merasa sedikit tidak benar. Itu Zhao Sanhe. Di Laut Cina Timur, Anda bisa menjalin hubungan dengan orang ini, belum lagi berjalan menyamping. Setidaknya di Laut Cina Timur, bahkan orang-orang dari keluarga Su harus menimbang jika ingin membuat masalah. Siapa Tuan Zhao? Panggil saja dia Xiao Zhao. Petik 2. Li Dong berpikir sejenak dan berkata, hubungan antara aku dan dia bukan hanya karena aku membantunya. Ada banyak hal di dalamnya yang lebih rumit, dan aku tidak bisa menjelaskannya untuk sementara. Dia sakit kepala. Jadi dia takut Liu Jing dan yang lainnya akan menyelidikinya sampai akhir. Tetapi Liu Jing dan yang lainnya hanya mengangguk ketika mereka mendengar ini, tetapi tidak melanjutkan untuk mengajukan pertanyaan. Setelah episode ini, suasana tidak terpengaruh, tetapi semua orang dalam suasana hati yang lebih baik. Makan adalah salah satu yang menyenangkan. Setelah makan malam, ketika tiba waktunya untuk check out, Zhao Sanhe muncul lagi. Paman dan Bibi, maaf, aku di sini untuk mengganggumu lagi. Petik 2. Dia tidak muncul dengan tangan kosong kali ini, dengan beberapa kotak hadiah di tangannya, yang berisi beberapa produk perawatan kesehatan yang berharga. Pertama kali saya bertemu, tidak ada yang bisa saya dapatkan. Hal-hal ini hanya saya sebagai hadiah pertemuan untuk junior. Petik 2. Juga, kamu akan bebas makan di sini di masa depan. Perlakukan saja seperti rumahmu sendiri. Terimalah kartu ini. Selama kamu membawa kartu ini, kotak No. 1 di sini akan selalu terbuka untukmu secara gratis. Petik 2. Zhao Sanhe tersenyum cemberut, dan ekspresinya yang menyanjung membuat pelayan di belakangnya hampir meragukan kehidupan. Apakah ini masih Zhao Sanhe yang menentukan? Liu Jing saling memandang dengan Lin Guodong dan Lin Yurou. Tidak masuk akal, Tuan Zhao, saya ingin menyusahkan Anda untuk membantu hari ini. Kami sudah berterima kasih. Bagaimana kami bisa menerima hal-hal ini? Liu Jing dengan cepat menolak. Sikap Zhao Sanhe membuat mereka sangat tersanjung. Tidak apa-apa, Bibi, karena dia sangat perhatian, maka kamu bisa menerimanya. Li Dong berkata tanpa daya. Dia memelototi Zhao Sanhe, orang ini mencoba menyusahkan dirinya sendiri. Mendengarkan kata-kata Li Dong, Liu Jing tidak bisa mengatakan apa yang dia tolak, dia ragu-ragu, tetapi menerimanya. Zhao Sanhe tampak sangat gembira dan hendak berbicara. Ini, ada suara keras di luar. Tidak, seseorang pingsan. Cepat tekan 120. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.